bahkan terlihat aktif di dalam banyak pelayanan, di dalam banyak kegiatan, tapi mungkin jangan-jangan belum mengenal Tuhan. Dalam gambaran Gregory itu, good life-nya itu adalah waktu kita bisa terlepas dari semua kenikmatan atau daya tarik materialisme gitu. Yang satu lebih mengikat dan lebih kasar dalam menarik, yang satu lagi itu lebih seperti membujuk dengan tenang. Halo Pak Jimmy, Ya, halo Sam. Denny. Halo. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Bagian Bible yang mana dan orang yang sudah mati yang mana ya kita mau bahas saat ini, Pak? Kita mau bahas tentang Musa, jadi kehidupan Musa, terus dia berjumpa dengan Tuhan. Mungkin nggak semua lah ya, tapi ada tokoh yang menarik untuk diselidiki pikirannya, yaitu Gregory dari Nyssa, yang bahas tentang Musa di awal panggilannya ya, untuk menjadi pembebas Israel. Ada alasan khusus, Pak, Gregory dari Nyssa? Seorang tokoh dari para Bapak Kapadokia, jadi dia seorang filsuf sebenarnya, dia bukan seorang biarawan seperti Gregory dari Nazianzus atau Basil, tapi dia termasuk partner dari dua orang ini, dan akhirnya mereka bertiga jadi teolog terpenting di Ortodoks Timur. Ada satu lagi sih, John Chrysostom, jadi ada 4 tokoh yang sangat-sangat penting, dan menurut Carl Trueman, ahli sejarah gereja, ini 4 ini nggak bisa kurang satu gitu, mereka bagus kalau bersama. Bahkan Carl Trueman bilang mirip-mirip dengan Led Zeppelin katanya. Begitu satu nggak ada, bubar. Oke. Nah, ini kalau bicara soal Musa ini tokoh yang besar, bahkan bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang Yahudi, tapi juga agama-agama yang lain juga melihat sebagai tokoh yang besar. Nah, ini sisi Musa yang mana, Pak, yang kita mau bahas di episode kali ini, Pak? Jadi Gregory ini ditanya sama satu orang, gimana sih caranya menjalani hidup yang bagus, a good life. Ini kan pertanyaan sangat penting ya di dunia filosofi dan juga teologi, karena orang-orang pada zaman itu yang akan mengidentikan benar itu pasti baik. Jadi kita ingin hidup bahagia lah kira-kira gitu, caranya gimana? Nah, Gregory dari Nyssa memperkenalkan ya, coba baca kehidupan Musa, karena inilah sebenarnya cara hidup yang baik. Jadi dia bahas dari awal dan lumayan alegoris lah, tapi sangat menarik. Karena dia mengatakan Musa ini adalah contoh dari orang yang dijepit dari kondisi mau dekat Tuhan, tapi dihancurkan oleh tawaran materialisme. Dan dia di tengah-tengah itu, dan dia harus menang dan datang ke Tuhan gitu. Jadi dia Gregory bahas tentang kehidupan Musa untuk jawab pertanyaan ini dari waktu Musa masih kecil ya, dilahirkan. Nah itu Pak, tadi Pak Jimmy ada sempat munculin istilah alegoris ya Pak. Cuman kalau kita sendiri, waktu kita sebagai jemaat awam baca cerita tentang Musa gitu Pak, sebenarnya kan ada banyak cara kita memaknai cerita ini gitu. Misalnya kita memaknai dengan, nggak tahu ya, lihat ceritanya aja, kita coba ngerti ceritanya, terus dari cerita ini kita dapat misalnya pesan moral apa gitu ya. Nah ini waktu Bapak bilang alegoris itu Pak, maksudnya tuh pembacaan cerita yang seperti apa nih Pak, yang kita sedang bicarakan Pak? Jadi kita bisa nyambungin cerita ini dengan satu tema khusus, entah itu tema teologis atau tema rohani. Misalnya Gregory dari Nyssa bahas tentang kehidupan Musa seperti orang yang sedang bergumul mau ikut Tuhan atau mau menikmati dunia gitu. Mungkin kalau versi Injili adalah kamu mau Yesus atau dunia gitu. Saya mau ikut Yesus, saya tidak peduli dengan tawaran dunia, dengan harta dunia. Ini kira-kira yang jadi problem. Dan biasanya kan orang akan mengatakan bahwa hidup itu bahagia kalau ada uang, ada kecukupan, ada bahkan kelimpahan. Nah ini jadi tema penting yang dijadikan cara baca lah gitu. Sehingga unsur alegorisnya kelihatan, tapi alegorisnya nggak norak, karena tema penting yang diangkatnya memang tema penting gitu, karena tema ini juga cukup sering muncul di Alkitab. Karena kan kalau kita sendiri biasa di dalam, misalnya di dalam teologi, dalam konteks reform Injili biasanya, kita kan lebih biasa dengan eksposisi gitu Pak. Jadi kita baca Alkitabnya, kita lihat ayat per ayat. Jadi waktu ketemu misalnya konsep yang lebih alegoris seperti ini, mungkin kita agak kurang familiar dan malah mungkin agak risih gitu Pak. Ini alegoris nih oke nggak nih? Ini maksudnya ini kayaknya kayak mengkhawatirkan gitu. Kok emang boleh ya baca Alkitab kayak gini gitu? Agak gitu loh Pak. Eksposisi kan bisa alegoris juga toh. Alegoris lebih ini sih ya, lebih menyukai membaca secara simbol. Ini bisa dikaitkan ke apa gitu. Ini ambil contoh ya. Misalnya dalam kehidupan Musa ditulis di buku The Life of Moses dari Gregory dari Nyssa. Dia lihat kehidupan Musa itu ditarik oleh dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan dekat Tuhan, yang kedua itu kehidupan materialisme. Dan dia mengumpamakan Mesir sebagai dunia materialisme itu gitu. Jadi Mesir adalah yang kita alami kalau kita ada di kota besar yang menyenangkan, mungkin pergi ke
Jakarta atau ke Paris atau ke London dan dengan lihat gemerlapannya gitu, itu dia kaitkan dengan Mesir, itu kan alegoris ke situ. Nah, jadi kalau kayak gini enaknya ngebahasnya gimana nih kok? Maksudnya apakah kita bahas cerita Musanya dulu full baru kita masuk ke alegorinya atau sambil bahas cerita sambil kaitin alegorinya juga? Nih enaknya pembahasannya kira-kira gimana nih? Sebenarnya cara yang tepat lah melihat caranya Gregory dari Nisa ya, dalam hal ini ya, dalam episode ini. Kan memang tujuannya kita mau belajar nih Dari yang hidup bersama dengan Tuhan di surga. Jadi Gregory dari Nisa sendiri mengarahkannya bagaimana, Pak? Ya, dia memang ya penulis yang luar biasa lah ya, maksudnya kalau kita baca tulisannya, ya saya udah baca tulisannya tapi lupa, jadi saya tadi dengar lagi komentrinya, jadi ini entah pikiran komentatornya atau bener dari Gregory. Tapi ada cara penjelasan yang indah, misalnya dia mengatakan Mesir itu memperbudak tapi menyenangkan. Israel aja kan minta balik lagi waktu dari padang gurun. Jadi sejahat-jahatnya Mesir, mereka tetap menawarkan aspek yang sebenarnya menyenangkan. Ini sebenarnya materialisme gitu. Kita ditawarkan hal yang kita tahu salah tapi kok menggoda ya. Umpama ya kalau kita bisa beli barang mahal atau kita bisa tambah uang dan lain-lain yang menyenangkan secara material gitu kan, itu akan ada tawaran, akan ada aspek senangnya tapi juga mengerikan seperti Mesir menindas. Jadi ada unsur ngeri tapi kok menarik gitu. Tapi itu dilihat dari sudut pandang bangsa Israelnya ya Pak ya. Kalau dari sudut pandang Musa bukannya seperti seolah-olah dari lahir itu Mesir itu sudah Musa bukan tertarik kepada Mesir, tapi seperti ya Musa ditaruh di Mesir, lalu kemudian Musa dididik di Mesir, lalu kemudian Musa berantem dengan Mesir dan di akhirnya meninggalkan Mesir gitu. Kalau dilihat sekilas seperti tidak ada pergumulan itu Pak di Musa, atau saya melihat dengan cara pandang yang salah Pak? Iya, dan karena waktu konteksnya Musa lahir itu kayaknya nggak ada sisi menyenangkan ya, maksudnya sisi penderitaan yang muncul kan karena bayi-bayi dimatikan, dibuang dan sebagainya. Jadi kayak Musa lahir dalam keadaan yang mengerikan gitu Pak, sehingga membayangkan jadi Musa, wah dia pasti nggak ingat apa-apa sih pada masa itu, cuma kan kayaknya banyak muncul mengerikannya itu Pak daripada menyenangkannya. Maksudnya apakah pandangannya Gregory Nisa dalam hal ini kita melihat dari sisi itu gitu Pak, menindas senikmat Musa sendiri hidupnya dari awal udah gak enak gitu. Karena ini tafsiran yang lebih alegoris, jadi dia mewakili pembacaan kita yang udah lebih utuh gitu. Jadi ini mungkin sudut pandangnya Gregory gitu, dan dia mau kasih tahu menarik juga ya kalau kita lihat Mesir sebagai dunia materi yang menyenangkan yang memikat kita, dan masing-masing kita sih punya pikatan mungkin beda-beda. Ada yang seneng misalnya arloji, misalnya entah siapa lah ya, siapa sih yang senang arloji, tapi contoh lah suka arloji dan mulai berpikir kalau misalnya saya cari pekerjaan yang dapat uang lebih banyak, saya bisa koleksi arloji lebih banyak, dan tempat kerja sekarang yang saya sedang ada di dalamnya kurang menyenangkan, saya jadi bisa pindah gitu. Tapi kalau pindah, yang nawarin saya pekerjaan lebih baik ternyata perusahaan yang mengerikan gitu, atau mungkin saya contohnya saya jadi hamba Tuhan dan kayaknya gajinya kurang, ini contoh aja ya, bukan sedang mengeluh. Lalu saya pikir apa saya berhenti aja lalu berbisnis supaya uangnya lebih banyak, nanti bisa beli arloji. Ini kan tarikan yang kita semua gumulkan. Lalu Gregory mau membaca itu dari kisah Mesir ini. Jadi memang sih kalau kita urutkan secara, apalagi kalau secara biblika mungkin ya, kita akan menemukan ada tensi gitu. Kayaknya lagi nggak ngomongin ini deh. Tapi menarik sih kalau lihat bagaimana dia membawa hidup kita masuk ke kitab Keluaran gitu. Meskipun di saat yang sama Musa digambarkan sebagai sosok yang paling ideal di masa itu, di 40 tahun hidup pertamanya dia, dan itu bisa terjadi karena dia ada di Mesir dalam hal ini. Kekayaannya, hikmatnya, pendidikannya, dan meskipun Alkitab sepertinya tidak terlalu mengekspos membahas detail hal ini, tapi saya bisa bayangkan itu pasti sangat-sangat menarik. Kalau bahasanya zaman sekarang itu jadi kayak goals-nya anak muda atau sesosok manusia yang diidam-idamkan ya Musa gitu. Karena bisa cepat dapat financial freedom, pensiun ini. betul. Dan kenapa bagian itu tidak terlalu dibahas di Alkitab ya Pak? Bagian sisi menariknya Mesir di mata Musa. Kalau kita pikir dari gaya atau dari kacamata sudut pandangnya Gregory dari Nisa sih sepertinya itu bisa terbaca ya. Maksudnya Mesir kan memang budaya tertinggi pada waktu itu. Dan ya kayaknya sih kitab Keluaran tidak merasa perlu menjelaskan lagi karena pembaca mula-mula bisa ingat
tradisi Mesir yang besar itu. Mhm, Dan ternyata tradisi besar ini tradisi yang menarik sebenarnya, dan tapi sayangnya penyembah berhala gitu. Dan artinya pergumulan ini harusnya tetap relevan untuk setiap orang Kristen zaman sekarang, Pak. Kalau materialisme dia kebal. Ini berarti lebih canggih dari Musa. Enggak, dia kriptonitnya yang lain ya. Lebih parah dari Musa. Ada kriptonit yang lain. Cuma berarti maksudnya kan Musa lagi mau melihat Mesir itu, Gregory dari Nisa lagi mau melihat Mesir itu sebagai kenikmatan dunia yang ada sisi menyenangkannya, tapi ada sisi menindasnya juga, Pak. Itu yang dua hal yang ada bersama-sama di dalamnya. Nah, ini Gregory dari Nisa membenturkan ini dengan apa gitu, Pak? Waktu kita ngomongin soal hidup yang baik ya, good life, yang tadi jadi pertanyaan utamanya itu, Pak. Yang satu hidup materi yang menyenangkan tapi mengerikan, yang satu lagi adalah hidup mendekat ke Tuhan. Monastery-like itu mungkin kalau dibilang. Karena Gregory sendiri bukan orang biara kan, tapi dia mau mengingatkan bahwa kita semua sebenarnya bisa pilih jalur itu sih, mendekat ke Tuhan, menyenangi Tuhan, menyenangkan Tuhan dan juga menyenangi Tuhan, kehidupan berdoa, kehidupan menyelidiki kitab suci, kehidupan merenungkan Tuhan gitu, aspek-aspek spiritual yang ya menyenangkan. Dan ini sebenarnya kesenangan sejati. Cuma yang satu lebih mengikat dan lebih kasar dalam menarik, yang satu lagi itu lebih seperti seperti membujuk dengan tenang gitu, nggak violent sifatnya. Nah, kalau waktu lihat dari cerita Musa sendiri, Pak, berarti Gregory dari Nisa ini melihat sisi mendekat ke Tuhannya itu kalau dalam kehidupan Musa di awal, waktu dia lahir misalnya, itu dari sisi apanya gitu, Pak? Yang pertama sih dilihat dari sisi pergumulan dari pembaca atau orang Israel lah gitu, atau mamanya. Jadi Musa ini lahir, dan Musa ini harusnya miliknya Israel, miliknya Tuhan. Tapi ada kondisi mendesak, Mesir mematikan anak-anak laki-laki, dan ini digambarkan Gregory bahwa ternyata materialisme sekarang menunjukkan muka aslinya gitu. Ternyata nggak bisa menyenangkan itu, ternyata galak. Ternyata kita habis nih. Kita datang ke kota besar, kita pikir kota besar begitu menyenangkan, ternyata habis kita di situ. Kita jadi kecanduan obat kah, kecanduan dunia malam atau apapun. Nah, jadi ini sisi buruk dari Mesir yang ditunjukkan ketika anak-anak orang Israel mau dibunuh. Tapi Tuhan kasih jalan sih bagi orang-orang pilihannya gitu, kalau mau dilihat secara alegoris. Musa akhirnya bisa lolos dari kematian. Tapi ironisnya dia berakhir di istana, tempat paling mewah, paling menyenangkan, dan paling paling menggiurkan gitu di dalam dunia materi. Jadi Musa sekarang ada di dalam level hidup yang luar biasa tinggi. Tetapi Tuhan mau ingatkan identitas dia. Nah, yang lucunya, atau bukan lucu, sorry Gregory, menariknya, dia mengatakan bahwa Musa ini dipelihara oleh Tuhan dengan ya ibunya tetap menyusui dia, sehingga dia tetap mendapatkan kaitan dengan tradisinya gitu, tradisi Israel. Ini seperti hal yang didamba-dambakan sekali, Pak. Hidup yang dekat dengan materialisme di pusatnya, tapi bisa tetap terkoneksi sama Tuhan gitu. Ini kalau mendengar ini, wah, saya mau nih seperti pilihan kayak gini. Hidup kaya raya dan rohani. Mati masuk surga, kaya dan rohani. Kaya pelayanan. Cuman itu dua momen yang terpisah gitu kan, Pak. Maksudnya waktu dia sama mamanya, dia nggak lagi menikmati semua kekayaan Mesir itu gitu. Waktu dia lepas dari mamanya, dia baru masuk ke Mesir. Sisinya lebih kayak gitu nggak sih, Pak? Enggak ya? Ke status ini ya, status dia sebagai anak putri Firaun. Dia kan statusnya anak Firaun sekarang, cucu Firaun. Jadi secara status itu dia memang sudah miliknya istana gitu, Pak, sekarang gitu. Meskipun sebenarnya seharusnya yang sewajarnya dia itu adalah umat Allah gitu, miliknya Allah gitu. Nah, tapi apakah itu sesuatu yang bisa terjadi di dalam pergumulan orang Kristen, Pak? Mau ambil jalan itu ya. Kalau bisa tinggal di istana. Berapa penonton mendengar ini menarik ini visi hidup saya nih. Tapi tenang kok, ini endingnya nggak sebaik itu. Ya, tentunya. Jadi waktu Tuhan ingatkan atau ya berikan kisah ini ya, bahwa Musa tetap berkait dengan mamanya dan berkait dengan tradisi Israel, pada akhirnya Tuhan akan tarik dia keluar gitu. Dan ini kan gaya dulu ya, maksudnya kita kan orang reform, lebih ke mungkin kembali ke dunia untuk menjadi berkat. Tapi di dalam tradisi bapak-bapak gereja kan kerohanian sejati itu lari dari dunia gitu, meninggalkan dunia. Nah, tapi uniknya Gregory ini punya gerakan meninggalkan dunia tapi kembali ke dunia untuk ya bisa dibilang penginjilan. Nah, jadi Musa ini sedang ditarik Tuhan untuk keluar dari Mesir sebenarnya, dan dari awal Tuhan sudah bilang meskipun kamu anak Firaun, tapi ingat loh makananmu dari tradisi Israel.
Meskipun kamu ada di kota besar, tapi ya kamu berhutang kepada Tuhan, bukan kepada kota besar itu. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya kondisi di awal hidup Musa itu kondisi yang tidak ideal sebenarnya, Pak. Kondisi yang bukan ya, ideal dalam waktunya, maksudnya bukan ini finalnya gitu. Finalnya nanti dia akan ditarik keluar. Dan akhirnya memang benar Tuhan tarik. Tapi itu menariknya penafsiran yang alegoris itu gitu, Pak. Maksudnya kita melihat Musa disusui oleh ibunya, itu bagi Gregory dari Nyssa langsung kepikiran, nah ini sumber hidupmu, kamu waktu masih kecil tuh hanya bisa hidup tuh karena ada susu dari ibumu kan. Nah ini ditafsirkan langsung dengan kamu tuh dari awal tuh hidup tuh hanya dikaitkan dengan Tuhan gitu, Pak. Nggak bisa lepas dari Tuhan gitu. Dari umatnya itu, dari Dari Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Itu penafsiran ini ya. Maksudnya kalau kita pakai pandangan kita baca sekilas kan kayaknya itu momen yang normal aja gitu. Oh ya bayi disusui ibunya ya oke lah gitu ya. Tapi kalau penafsiran alegoris itu punya kemampuan untuk melihat ini lebih dari sekedar masalah biologis kebutuhan manusia dan Ya mungkin kita nggak usah terlalu seperti sedang menyarankan penafsiran alegoris. Kayaknya akan dibantah oleh tradisi kita. Cuma mungkin bagi Gregory sih nggak tentu ini bisa dia setujui sebagai tafsiran yang alegoris ya. Bagi kita alegoris, tapi bagi zaman itu kayaknya nggak sampai segitu karena belum seketerlaluan yang teman-teman yang lain mungkin. Tapi memang ada sisi nggak kaku loh mungkin kalau mau dibilang. Kita mungkin tertarik karena kita rasa oh bisa begini ya. Nggak sekaku yang kita pikir, misalnya harus grammatical historical, arti mula-mula, kemudian teks sebelum sesudahnya ngomong apa. Dan ini artinya cuma ini loh, nggak boleh yang lain. Kalau yang lain berarti kamu kurang ngerti PL misalnya gitu. Memang benar sih kita akhirnya mendapatkan kelimpahan waktu kita lihat sejarah juga, tafsirin Keluaran menurut pembaca mula-mula. Tapi ya Gregory juga mengingatkan kita akan kelimpahan kalau kita pakai sudut pandang yang lebih beragam gitu. Dan ini kalau kita lihat kan tadi Pak Jimmy bilang ada momen di mana Musa ditarik oleh Tuhan keluar dari Mesir. Gitu ya. Sementara kan Gregory yang bilang. Ya Gregory dari Nyssa bilangnya begitu gitu. Sementara kalau kita kan waktu baca tuh kita langsung kebayangnya kayaknya bukan Tuhan yang tarik Musa keluar dari Mesir gitu ya kok ya. Kayaknya lebih kayak Musa nyari masalah tuh saya kira dia harus kabur gitu. Arminian banget sih. ya kita percaya itu memang benar gitu, Musa yang dapat masalah, tapi kan di balik itu ada tangan Tuhan dong. Betul. Ini bukan nyari temen kan. Upaya nyari temannya malah gagal ya. Definisi menarik keluar dari dunia itu, dalam hal ini dari Mesir, dari dunia materialisme itu tuh bentuknya seperti apa, Pak? Tadi Pak Jimmy sempat singgung soal kehidupan biara atau harus monastery life harus menyingkir apa sebenarnya, Pak? Kalau dari sudut pandangnya Gregory adalah menjauhlah dari godaan materialisme gitu, dan Musa didesak untuk itu kan, dia mau bela orang Israel, kemudian dia bunuh orang, lalu ketahuan, dia lari dan larinya akhirnya ke Midian. Dan kita tahu kalau misalnya dengan konteks zaman sekarang, Pak, mau keluar dari godaan dari kehidupan materialisme itu tuh sangat-sangat sulit, bukannya sangat-sangat sulit. Kenapa sulit? Karena ada di mana-mana, Pak. Karena godaan itu tuh ada di mana-mana, dan sepertinya satu-satunya cara untuk bisa jauh dari godaan materialisme adalah monastery life. Masa kayak kalau pakai alegoris mencari Midiannya kita gitu ya. Iya. Wah, iya. Cepat berubah. Sepertinya seolah-olah hanya satu jalan, Pak, yaitu sekolah teologi biara. Percayalah, sekolah teologi bukan. Oh enggak ya, enggak jaminan. Atau sebenarnya gimana, Pak? Ini jalan keluarnya atau artinya menarik diri dari kehidupan materialisme itu tuh bentuknya seperti apa? Kita mau coba mengerti Gregory dari sudut pandang dia gitu, menghargai apa yang dia gumulkan, dan ya pada zaman itu memang orang melihat kehidupan yang tidak lagi peduli sama dunia itu kehidupan yang menyenangkan sih. Bukan berarti kita nggak berinteraksi lagi dengan dunia gitu. Kita tetap perlu hidup, perlu ada atap di atas atap di atas kepala kita. Kepala di atas atap. Agak mengerikan. Ada atap di atas kepala kita dan perlu pakaian, perlu makanan. Bukan ini ya, bukan anti dengan uang juga, dengan harta. Cuma yang Gregory ingatkan adalah kalau kita terlalu attach, kita nggak siap lepas. Itu sulit gitu. Jadi Tuhan nggak mau Musa terikat oleh materialismenya Mesir karena dia harus bisa lepas kapanpun, dan akhirnya terbukti kan waktu dia mau jadi pemimpin dia harus lepas, dia harus lari dan hidup menjadi gembala di Midian.
Jadi attachment-nya yang harus Jadi dalam gambaran Gregory itu hidup yang good life-nya itu adalah waktu kita punya kemampuan gitu ya untuk bisa terlepas dari semua kenikmatan atau daya tariknya materialisme gitu dan masuk ke dalam dunia monastery gitu kalau misalnya mau dibilang gitu Pak. ya mungkin pembacaan agak lebih mirip dengan yang kita tahu ya. Ini kalau ada bisa nikmati, kalau nggak ada juga tetap bisa nikmati gitu. Kita nggak anti pakai misalnya memiliki sebuah mobil, tapi umpama Tuhan nggak izinkan kita punya mobil, oke juga gitu. Jadi kayaknya attachment itu yang di highlight supaya kita nggak punya itu dengan dunia ini gitu. Jadi ingat cerita itu Pak, cerita pemuda yang datang kepada Yesus dan bilang guru yang baik itu kan ya. Maksudnya dia bilang udah kerjain semua kecuali satu yang diminta itu yang berat ya, jual harta gitu. Maksudnya apakah berarti good life dalam bayangannya Gregory ini adalah yaitu harusnya kita punya semua, tapi kalaupun akhirnya kita harus jual semua pun kita oke gitu, demi itu ikut Tuhan gitu. Ada gambaran kayak gitu Pak? Ada, tapi ini tafsiran mungkin bukan dari Gregory ya. Saya nggak tahu Gregory tafsir apa dalam hal ini. Tapi ketika Yesus mengatakan jual hartamu kan ada tujuan ya. Dia nggak cuma ngomong itu sebagai iseng-iseng gitu. Kamu ikut saya? Kira-kira apa ya ujian yang paling sulit ya? Coba jual harta, berani nggak? Enggak. Tapi dia bilang berikan ke orang miskin. Dan banyak penafsir mengatakan orang miskin yang real ada. Jadi Tuhan seorang sedang mengatakan, lihat mereka perlu duit, atau mereka perlu makan, atau perlu pakaian atau apa, dan kamu ada duitnya. Berani nggak? Kamu punya hartanya, sekarang kamu jual, kasih ke orang miskin. Jadi kan ada kebutuhan real. Jadi Tuhan juga nggak suruh kita masuk ke dalam perpeloncoan gitu. Karena kamu anak baru, coba kita uji. Enggak, memang ada kebutuhan real. Nah, jadi mungkin ini juga yang akan Gregory tafsirkan, bahwa kita terlepas dari dunia materi karena kita lihat ada kebutuhan lain dan kita berani lepas. Gitu sih. Ya, dan konteks gereja mula-mula mirip juga ya Pak ya. Maksudnya ada orang-orang yang punya harta, mereka jual dan mereka berikan kepada anggota dari gereja yang perlu. Gitu ya. Jadi emang ada kerelaan untuk melepas, tapi bukan sekedar untuk melepas aja gitu ya. Kayak nih harta tuh hina buat saya gitu, saya nggak mau gitu dan saya buang semuanya. Tapi ada hal yang kita mau kerjakan, yaitu ya menyatakan kasih Tuhan misalnya gitu. Lalu setelah melepas, bagaimana caranya bisa tetap attach, tetap attach dengan Tuhan gitu. Seperti Musa kan dikeluarkan dari Mesir bukan hanya untuk demi keluar dari Mesir gitu, tapi bisa attach. Cuman uniknya caranya Tuhan adalah diasingkan gitu. Nah ini gimana mengerti mirip Pak? biara gitu ya. Iya, biara. Dan sepertinya tidak langsung di-attach ke Tuhan. Jadi kayak diasingkan dulu. Atau memang ada 40 tahun kedua itu sebenarnya ada detail-detail yang meng-attach dengan Tuhan yang kita nggak tahu atau gimana? 40 tahun. Denny senang didengar ini. Oh, jadi belajar tuh 40 tahun. Kenapa saya didesak harus 2 tahun? Itu alegoris juga ya. Menarik ya waktu bertemu dengan Tuhan, Gregory mengatakan ketika Musa bertemu Tuhan, dia baru ngerti ada harta mulia yang tidak menghancurkan. Ternyata ada loh yang indah tapi nggak ada side effect-nya gitu. Oh, ternyata Tuhan itu indah. Loh, sama dong dengan materialisme. Enggak. Materialisme indah tapi ada harga mahal. Kalau Tuhan indah dan Tuhan memberi diri gitu. Nah, jadi dia menafsirkan ketika Musa melihat semak yang terbakar, dia melihat keindahan yang nggak kalah dengan keindahan dunia. Bahkan lebih unggul karena ternyata keindahan ini tidak menuntut untuk kita terbakar gitu. Itu sisi alegorisnya karena semaknya terbakar tapi nggak mati-mati dan kitanya nggak ikut kebakar bersama dengan semaknya gitu Pak. Jadi itu nggak mematikan kita gitu kan. Menarik ya cara pandang kayak gini. Mau jadi ortodoksi Simon. Nggak tahu sih, maksudnya karena cara ngeliatnya tuh kayak baru gitu kan. Maksudnya kayak membuka banyak. Ya kita kan kalau lihat hal yang baru kan kayak ketemu mainan baru jadi. Iya, yang lain lama ditinggalin dulu. Tapi nanti balik lagi kok. Jadi kalau tadi, gimana Pak tadi Gregory Nisa melihat semak yang terbakar itu? Ya ada unsur indahnya. Jadi biasanya kan kita berpikir bahwa materialisme itu indah, tapi datang ke Tuhan biarpun Tuhan kelam atau apa gitu. Gregory bilang enggak loh, Tuhan lebih indah sebenarnya. Dan ini contohnya waktu Musa lihat semak yang terbakar itu indah. Dan bahkan lebih indah lagi karena dia nggak menuntut untuk menghancurkan kita, nggak kayak materialisme gitu. Jadi ini bukan perpindahan dari materialisme kepada makin dekat dengan Tuhan dengan penuh air mata, penuh pergumulan yang negatif, yang sulit gitu. Nggak semata-mata harus seperti itu. Iya, nggak itu tujuannya. Tujuannya lah, kalaupun ada kesulitan, oke lah. Tapi akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan yang memberikan kesenangan juga.
Jadi kalau materialisme tuh bisa dibilang kayak harta yang mematikan gitu ya Pak ya. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan kita menemukan harta yang menghidupkan kita gitu ya. Kalimat kesimpulan yang bagus udah boleh diakhiri. bukan. Kan nggak sampai situ kan. Ya tapi itu benar sih itu. Apakah emang ada poinnya keterasingan itu sangat memudahkan kita untuk datang kepada Tuhan dibandingkan di dalam kericuhan atau keributan dunia gitu Pak? Ternyata kalau dari bagian ini ya, Gregory Nisa mengatakan kalau mau ikuti pola Musa ya, jangan pede kita kuat gitu. Di tengah-tengah dunia pun saya bisa kok. Ya contohnya Lot kan. Saya tetaplah umat Tuhan meskipun tinggalnya dekat-dekat dikit ke Sodom Gomora. Akhirnya benar-benar tinggal di dalam. Nah ini yang terbalik dengan Musa. Musa justru harus ditarik keluar. Jadi memang benar ya untuk ada detachment. Keterpisahan dengan dunia benar-benar harus jaga jarak, ambil jarak keluar gitu. Satu hal yang ngomongin ditarik, Pak. Ini seolah-olah kitanya pasif ya Pak ya. Seperti kita menunggu ditarik. Atau ini sebenarnya satu langkah aktif yang harus dijalani oleh orang Kristen. Kalau kita lihat ini ya seolah-olah kan dihadapkan nih ada dua pilihan kamu ya mau yang mana. Ini bukan Arminian maksudnya. Cuma ada bagian dari opsi manusia juga tapi dibaliknya tetap kedaulatan Tuhan gitu misalnya. Intinya adalah ya kamu langkah lah mau kemana, mau ikut yang mana. Tapi jangan bilang mau dua-duanya gitu. Kira-kira gitulah kalau yang ini. Kamu putus dulu dari dunia dan ada bersama dengan Tuhan. Cuman ini pemaknaannya bisa nggak tahu ya. Saya misalnya let's say kalau kayak gitu kita bisa bilang oh berarti kita misalnya perlu ada waktu untuk healing, misalnya waktu untuk retret pribadi, mengasingkan diri dari segala kebisingan dan sebagainya. Apakah emang pengertiannya jadi gitu Pak? Manusia tuh perlu momen healing untuk dia sendiri di tengah-tengah apa gitu. Balik lagi ke ini ya, detachment tadi lebih ke saya bersiap untuk tidak menikmati apa yang dunia tawarkan gitu. Ya mungkin kalau pakai contoh tadi alegori, mungkin kita mesti menemukan keterpisahan kita apa gitu, nggak harus healing juga sih. Orang kalau mau pilih healing ke hotel bintang berapa itu juga perlu materi yang lumayan gitu. Ada yang kita jadikan konteks kita lah, misalnya kita terlalu seneng kehidupan yang nyaman ya, coba masuk ke dalam satu kehidupan yang nggak lagi bergantung ke situ atau apalah gitu. Ya, misalnya saya terlalu senang pengakuan orang misalnya gitu ya, maka saya cari hal-hal yang membuat saya justru ada di dihina latar. Oh, saya nggak kepikiran sampai dihina sih. Saya cuma kepikiran di belakang layar aja gitu kelihatan. Kurang ekstrim ya, kurang jauh narik. Ibadah itu tuh ada hubungannya nggak Pak dengan detachment ini yang secara rutin yang kita melangkah lakukan? halamannya agak jauh nih dari bukunya The Life of Moses karena dia ngomong gitu memang. Jadi Gregory bilang apa sih yang dituntut dari Tuhan ya supaya umatnya bisa beribadah. Tapi itu pun nggak dikasih sama Mesir gitu. Jadi dunia materi itu nggak mau kita detach dengan dia. Dia akan pegang kita terus. Waktu kita berjuang misalnya saya nggak mau mencintai kamu lagi, saya mau mencintai Tuhan. Dia akan tarik kita, dia akan kejar dengan pasukan berkudanya gitu. Jadi dia akan kejar kita untuk balik dan Tuhan akhirnya marah dan mengatakan 1 hari aja nggak boleh umatku beribadah kepada 1 hari, kalau gitu saya musnahkan kamu gitu. Jadi dunia materi dimusnahkan oleh Tuhan dan Israel beribadah selamanya. Dan saya rasa itu pergumulan yang real buat banyak orang gitu. Kadang-kadang bagi banyak orang yang mungkin sudah aktif di gereja ya ke gereja itu biasa gitu. Tapi bagi banyak orang yang lain juga saya sering mendengar ternyata nggak segampang itu untuk mengambil keputusan saya harus ke gereja. Baik untuk alasan yang benar ataupun untuk alasan yang sepenuhnya salah gitu kadang-kadang. Misalnya nggak kebaktian untuk ngaturin rekaman DM. Ini bersyukur udah kebaktian. Oh udah kebaktian. Iya, saya ketemu kasus-kasus kayak gitu misalnya waktu kita caroling kan. Itu kan kita ketemu orang-orang yang sudah lanjut usia dan mereka sangat rindu untuk kebaktian tapi nggak bisa gitu. Dan di situ orang-orang yang seperti itu justru yang benar-benar bisa menghayati kenikmatan atau keindahannya beribadah gitu. Atau di sisi lain orang-orang yang bergumul ini kalau gue kebaktian cuannya berkurang nih karena porsi revenue atau porsi terpentingnya itu di hari Minggu misalnya atau bidang usaha bidang pekerjaannya dia memang menuntut dia untuk hari Minggu ya diserahkan kepada kerjaan bukan kepada Tuhan. Ini tarik menarik ini terjadi. Apakah ini tarik menarik yang sama seperti yang Musa atau bangsa Israel rasakan waktu itu Pak? Ya makanya pergumulan ini kita jadikan pribadi ya, maksudnya kita coba alegorikan ke
kasus kita sekarang gitu. Dan kasus kita kan akan beda-beda. Ada yang kasusnya seperti yang tadi Pak Sam bilang ya, bergumul apakah harta atau ibadah misalnya. Ada yang bergumulnya mungkin yang lain, apakah jaminan masa depan kalau saya kerja di tempat ini, tapi ternyata tempat ini menuntut saya untuk kerja sampai hari Minggu, gimana dong gitu. Ini jadi pergumulan real yang orang coba jalankan ya. Dan menarik ya kalau kita terusin ceritanya sedikit ke setelah mereka udah keluar dari Mesir kan, mereka bener-bener bisa beribadah kepada Tuhan, tapi dalam kesempatan mereka beribadah justru dalam banyak konteks mereka malah mengeluhkan, lebih enak waktu di Mesir nih, dalam dunia perbudakan itu gitu, daripada waktu sekarang beribadah kepada Tuhan. Saya pikir kalau kita alegorikan ke konteks kita sekarang juga kita bisa lihat itu ya, kita sekarang bisa beribadah dengan tenang, tapi kita akan mungkin bisa bilang hal simpel kayak, lebih enak nonton Doraemon kayaknya daripada Masih ada. nggak tahu sih. Maksudnya kemarin dulu waktu sekolah minggu kan struggle lagi gitu ya. Maksudnya lebih enak kayak atau orang misalnya nonton bola misalnya gitu kan lebih enak begadang Tinju nonton sih. bola tinju. Waktunya sama. Di jam yang sama. Jadi kan ada maksudnya ada jadi itu ya jadi melihat kembali kepada keindahan dunia materi ini gitu dibandingkan dengan ibadah yang Tuhan sudah sediakan bagi Musa sepertinya tidak ada pergumulan itu ya Pak ya. Setelah dia akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi pergumulan itu hanya ada di bangsa Israel. Pergumulan ingin kembali gitu. Atau Musa masih ada pergolakan itu Pak? Pergolakannya Musa adalah kenapa bangsa Israel pengen kembali ya gitu. Dan yang paling ironis kan waktu mereka beribadah ya. Ini tujuannya loh, Tuhan tarik mereka hancurkan Mesir supaya mereka beribadah. Dan momen ibadah mereka bikin lembu emas gitu. Jadi dunia materi masuk lagi gitu. Ternyata dalam kebaktian pun lembu emas masuk. Ternyata ya jadi, ini apakah kebaktianmu kebaktian lembu emas atau kebaktian yang sejati? Ayo. Kebaktian lembu emas tuh berarti kita sambil buka HP sambil kebaktian gitu Pak, itu lembu emasnya kita gitu kan ya. Ya, atau kebaktian karena di sini menawarkan kekayaan atau apa. Ya, ini menarik. Ternyata pergumulan tarik menarik itu tuh nggak selesai setelah kita sepertinya sudah meninggalkan ya. Bahkan masih bisa terjadi ketika kita akhirnya tetap memilih ke gereja dan pelayanan sekalipun. Maka kalau Gregory bilang ya di tengah-tengah kesulitan ini ada satu momen yang paling penting bagi Musa, yaitu ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang rela membuka diri untuk dia. Ini bagi saya sih salah satu tujuan kenapa kehidupan Musa ini dijadikan pengajaran oleh Gregory. Itu momen ketika Musa bertemu Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Lalu Musa memberanikan diri tanya nama. Ini kan sesuatu yang membuat orang itu jadi terbuka kepada orang lain, dan keterbukaan kepada orang asing itu sebenarnya adalah sebuah vulnerability, sebuah kerentanan. Kalau kita nggak kenal sama orang, kita udah kasih informasi kan rentan ya. Apalagi orang minta nomor KTP, nomor HP, lu siapa lo? Gitu misalnya. Nah jadi ada sisi di mana Tuhan begitu, ini tanda kutip lah ya, mempercayai Musa, sehingga dia kasih tahu namanya gitu. Dia nggak takut berelasi dengan Musa. Tuhan membuka diri kepada kita, dan ini harta paling penting sih. Ya itu maksudnya waktu Tuhan mau menjawab pertanyaan itu Pak, engkau siapa gitu. Sebenarnya kan ada banyak variasi jawaban yang mungkin dikasih. Misalnya kayak, masa sih kamu nggak tahu saya siapa? Hal simpel kayak gitu. Kamu lihat kiri kanan, kamu tahu siapa yang ciptain nggak sih? Kayak gitu kan. Tapi Tuhan tuh memperkenalkan dirinya dengan baik kepada Musa itu ini ya. Maksudnya kalau Pak Jimmy bilang Tuhan menunjukkan sisi vulnerability-nya kepada Musa gitu dengan dia mau dikenal gitu. Bukan saya sih Gregory. Saya nggak mau ambil kreditnya. Berarti ini jadi kunci ya Pak ya, untuk melepaskan diri dari dunia materialisme, dari perasaan berat untuk meninggalkan apa yang siap untuk meninggalkan apa yang kita punya. Itu ternyata kuncinya adalah mengenal Tuhan gitu Pak. Iya, mengenal Tuhan yang rela membuka dirinya untuk kita. Kadang-kadang kan view-nya kita itu, kamu mau tinggalkan dunia, cari Tuhan, dan Tuhannya lagi pergi kemana, lalu kita kejar-kejar gitu, dia membelakangi kita. Iya sih, ada bagian di mana Tuhan cuma menunjukkan bagian belakangnya ke Musa, tapi kan di Yohanes bilang di dalam Kristus Tuhan menunjukkan wajahnya gitu. Dan bahkan ketika Tuhan suruh Israel diberkati oleh Musa, ucapkanlah berkat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu menunjukkan ada Tuhan yang rela membuka diri gitu, bukan yang dikejar-kejar gitu, bukan yang jual mahal. Nah jadi ada keindahan yang jauh lebih indah daripada dunia materi. Dan di sisi yang lain, materialisme nggak pernah menunjukkan wajah aslinya.
Jadi dia selalu menutupinya dengan keindahan. Iya, Lalu tiba-tiba kayak masker dia. iya lalu tiba-tiba ya yang didapat ya kehancuran dan mengikat kita ini. Jiwa alegori Sakosem udah mulai Ah, muncul. udah mulai. Memang di alegori dari dulu. Semoga ini Makanya ini cocok. Cuman itu benar emang itu momen kuncinya itu Pak yang membedakan sekali gitu antara kita diikat dengan materialisme atau enggak gitu. Yaitu kita mengenal Tuhan yang kepadanya kita beribadah atau enggak gitu Pak. Cuman saya masih nggak terlalu mengerti maksudnya menyatakan diri dengan vulnerability Ya, rentan. itu kerentanan itu maksudnya penjelasannya. Pemberian nama sih. Kan di dalam dunia kuno memberi nama itu kalau kita tahu nama atau kita memberi nama berarti kita unggul. Jadi ada tahap-tahap relasi di mana baru di dalam tahap tertentu kita membuka nama kita. Waktu baru ketemu orang ya kita mungkin menyapa orang lain sebagai misalnya sukunya, hey Israel atau hey apa. Dan ketika kita masuk dalam tahap yang lebih dekat, baru nanti bisa ada informasi tentang diri yang kita nyatakan gitu. Nah ini Musa melangkahnya kebablasan gitu dengan berani dia melangkah. Tapi meskipun ini bukan dari Gregory ya, tapi ya sebenarnya Tuhan yang lebih dulu mengundang Musa untuk tanya sih, karena Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub yang nanti akan dijelaskan oleh Denny kenapa. Jadi ada sisi rentan, Tuhan itu berani rentan waktu berrelasi dengan kita, dia nggak simpen apa-apa gitu. Nah ini kan lain dengan pikiran kita, misalnya kalau kita dengar frase mencari Tuhan, itu kan kesannya kalau kamu kurang giat, kurang kejar, kurang apa, kamu nggak bisa mencari Tuhan. Gregory nggak setuju itu, sebenarnya Tuhan itu sudah membuka dirinya, kita tinggal datang ke dia gitu. Bukan prestasi lah mengenal Tuhan itu. Bukan hasil kerja keras gitu. Tuhan sudah mengatakan ini aku gitu. Saya pikir ini ya Pak ya, maksudnya bagi Musa sendiri berarti Pak, mengenal siapa Tuhan itu juga sebenarnya hal yang penting ya bagi dia gitu. Masa Musa nggak melihat yang penting saya sudah keluar dari materialisme atau perbudakan di Mesir sebagainya, enggak, tapi saya harus mengenal kepada siapa saya sedang dipanggil ini gitu. Kita nggak meninggalkan kelimpahan palsu demi kekosongan gitu. Ya, itu yang biasa dibilang itu dipanggil keluar dari dunia, tapi untuk apa atau kemana dan dengan siapa itu kan yang kadang-kadang kita nggak jawab ya. Nah ini saya mau mundur sedikit, mundur ke awal nih. Udah ada tembok. Terlalu alegoris. Ini Gregory dari Nisa bilang ini good life gitu. Ternyata good life-nya itu tuh ya, kembali ke pribadi Tuhan. Tadinya saya membayangkan ngomongin Musa, good life, kehidupan Musa ya. Ini ada seperti skema kehidupan Musa gitu. Jadi hidupnya seperti A, seperti B, seperti C, seperti ini. Tapi yang saya tangkap nih ujungnya adalah ya kembali mengenal pribadi Tuhan atau gimana Pak? Ini ya tujuannya memang ini sih. Cuma kan sampai ke sininya itu yang menarik. Maksudnya dia paralelkan antara Musa dan kita, antara pergumulan yang Musa jalankan dengan yang mungkin kita juga bisa alami gitu. Dan uniknya good life ini nih bukannya bisa di copy tanpa mengenal Tuhan. Misalnya keluar dari materialisme gitu. Kita nggak terikat lagi sama materialisme. Tapi sebenarnya kita nggak mengenal Tuhan gitu. Atau tadi saya tertarik Pak Jimmy pakai istilah kekosongan gitu, bukan dari terikat materialisme kepada kekosongan. Dan ini hal yang bisa terjadi juga berarti Pak ya. Secara fenomena gitu ya, secara tampilan luarnya kita bisa ikutin gitu. Apalagi misalnya di gereja-gereja yang sangat aktif gitu, penuh dengan kegiatan ini. Kita bisa, ya sebut saja ya. Sebut saja Gary. Berani kritik. Misalnya kita ya bisa mengikuti atau bahkan terlihat aktif di dalam banyak pelayanan, di dalam banyak kegiatan. Tapi mungkin jangan-jangan kosong. Jangan-jangan belum mengenal gitu, belum mengenal Tuhan. Belum datang kepada Tuhan meskipun sebenarnya itu sangat dekat dan sangat mudah. Ini poin bagus ya, karena kita puas dengan keberhasilan kita meninggalkan gitu kan.
dulu saya pendosa di bidang Iya. ini, sekarang udah enggak loh. Iya. Dan itulah finalnya gitu. Itu kan kasihan. Iya. Dan ini ya Pak, maksudnya tentu saya pikir ada sisi ekstrimnya lagi, yaitu kita menarik diri dari dunia dan kita benar-benar berfokus sama Tuhan dan ya sudah Tuhan saja gitu, antara aku dan Tuhan. Berhenti di situ gitu, saya dan Tuhan, baca Alkitab terus doa siapa terus. Tapi kalau kita lihat Musa tuh nggak berhenti sampai dia mengenal Tuhan siapa gitu Pak ya. Itu baru awal malah ya. Iya. Setelah itu tugasmu dimulai. Oh iya, Kembalilah ke Mesir. di situ justru awal tugasnya itu adalah dia mengenal Tuhan, dan dari situ tugasnya baru dimulai gitu Pak ya, bukan selesai sampai situ ya. Iya. Ini pergumulan, kalau film seri itu kan pergumulan season 1, nanti season 2 lagi. Tahap berikut yang panjang banget ternyata. Ini belum selesai loh pergumulan. Dia udah berhasil meninggalkan materialisme dan sekarang bertemu Tuhan, tapi ya inilah tahap pertama. Ya, dan ternyata Tuhan suruh, oke sekarang balik lagi. Balik lagi ke Mesir. Dan balik lagi ke Mesir, dan itu justru lebih berpasal-pasal lagi ceritanya gitu dibandingkan momen satu kecil ini gitu ya. Dan kita juga sebagai orang Kristen ya, kalau kita mau tarik ke kita pun dipanggil begitu ya Pak. Maksudnya bukan berhenti sampai aku dan Tuhan merasa relasi kita udah nyaman gitu, tapi justru harusnya kita dipanggil kembali ke dunia dan menyatakan bahwa Tuhan tuh hadir dan semua hal dalam dunia itu milik Tuhan gitu. Kalau kita kenalnya Tuhan itu statis ya, begitu kita kenal Tuhan, kita juga masuk dalam kondisi statis sepertinya. Tapi kan kita kenal Tuhan yang bekerja, yang nggak diam gitu. Dia menyatakan diri, dan karena itu kita berbagian kembali ke dalam dunia. Sepertinya masih bisa ada beberapa poin pembahasan lagi soal Musa ya. Iya, tapi kita udah capek jadi kita. Termasuk ini belum ngomongin soal buffing yang Iya. Iya. Buffing tuh menarik karena dia akan ada menyoroti soal pengenalan Tuhan kepada Musa itu ya. Aku adalah aku, itu gimana sih kita memaknai hal itu gitu. Nah, itu disimpan dulu. Kita akan bahas di dalam episode berikutnya ya. Thank you Pak Jimmy, thank you Denny. Sam. Thank you. Bertemu kembali di episode berikutnya.